Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Ali dari kelas 3B NIM 235333804. Pertama-tama 1.1 jaringan menghubungkan kita. Di antara semua hal yang penting bagi estimasi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, tempat tinggal. Di dunia ini melalui penggunaan jaringan kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Berita, pariwisata, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Orang-orang bahkan dapat terhubung dalam bermain game dengan teman-teman yang terpisah oleh lautan dan benua. 1.2 video pengalaman belajar siswa networking at Smith. Para pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka diciptakan. Sejak 1997, Cisco Networking at Smith telah berupaya mencapai satu tujuan: mendidik dan menggabungkan keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. 1.3 Tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan memungkinkan merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi karang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunikasi global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Pembentukan komunikasi daring untuk perlakukan ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Menciptakan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengakses di mana saja, kapan saja. Jadi kita saat kita berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan mudah di perangkat apapun. 1.2 Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian komunitas dari daring global, komputer, tablet, atau ponsel pintar Anda harus terhubung dengan jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenai komponen-komponen ini dan jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasi sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini dapat alamat protokol internet IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan menyediakan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server yang terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak lain yang berbeda, seperti yang disebutkan sebelumnya.
Klien adalah sebuah host. Klien memiliki perangkat lunak, meminta dan menyampaikan informasi yang diperoleh dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Contoh perangkat lunak klien adalah peramban web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, perangkat lunak dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan aliran audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Nah, jenis keterangan email. Server email menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Jaringan. Jenis jaringan. Server web menjalankan perangkat lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak peramban seperti Windows Export untuk mengakses halaman web di server. Mengajukan server file menyimpan file perusahaan dan menggunakan di suatu lokasi terpusat. Peringkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak klien seperti Windows File Explorer. 1.22 Komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer yang berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar, PC berbagi cetak memiliki konsekuensi Universal Serial Bus atau disingkat sebagai USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan NEC ke PC berbagi tugas. Keuntungan jaringan peer-to-peer: mudah untuk diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus menggunakan tidak diperlukan. Dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagi printer. Kerugian jaringan peer-to-peer: tidak ada administrasi terpusat, tidak aman, tidak dapat diselesaikan, tidak semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. 1.2.3 Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan suatu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir mulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan ke mana pesan akan dikirim. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirim melalui jaringan. Ini seperti ada contoh berikut. 1.2.4 Perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan koneksivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut: regenerasi dan kirim ulang sinyal komunikasi, menjaga informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan dan interwalk, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, langsung arah data ke jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, mengklarifikasi dan mengarah pesan sesuai dengan prioritas, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. 1.2.5 Media jaringan.
Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditujukan pada gambar. Ini lembaga serat optik, ini kabel. 1.2.6 Periksa pemahaman Anda komponen jaringan. 1.3 Net representasi dan topologi jaringan. Representasi jaringan. Arsitek dan arsitektur jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan dan di bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar yang mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membutuhkan jaringan. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Jenis gambaran jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dari komponen jaringan fisik sangat penting untuk dapat memvisualisasikan organisasi dan organisasi jaringan. Selain representasi ini, teknologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media ini terhubung ke satu sama lain. Nah, kartu antarmuka jaringan NIC sebagai fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Port fisik, koneksi atau out pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lain. Antarmuka, port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual, karena router menghubungkan jaringan port pada router tersebut disebut sebagai antarmuka jaringan. 1.3.2 Diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi, fisik dan logis. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Anda dapat melihat bahwa ruangan tempat perangkat ini berada diberi label dalam topologi fisik ini. Diagram topologi logika. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalaman jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat perangkat ujung mana yang terhubung ke perangkat perantara mana dan media apa yang digunakan. Topologi yang ditunjukkan dalam diagram fisik logis sesuai dengan tingkat pemahaman Anda dapat pada tahap ini dalam kursus ini. Cari di internet untuk diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh yang lebih rumit. Jika Anda menambah kata course pada frasa pencarian Anda akan menemukan bahwa topologi menggunakan ikon yang memiliki mirip dengan apa yang telah Anda lihat dalam gambar ini. 1.3.3 Periksa pemahaman Anda, representasi dan topologi jaringan. Nah, ini pertanyaan ya guys. Kita lanjut saja. 1.4 jenis-jenis jaringan umum. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan representasi dalam topologi fisik logika, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan yang hadir berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri 2 komponen hingga jaringan